Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, bagaimana suara saya? Apakah terdengar dengan jelas di depannya teman-teman semuanya? Halo, terdengar ya? Jelas, Pak. Jelas ya? Ya. Oke. Pak. Ya, baik. Pada pertemuan hari ini sebenarnya adalah salah satu pertemuan yang memang saya ingin mencoba untuk mengkonfirmasi ya kepada teman-teman yang selama ini kalian sudah turun di lapangan, itu sejauh mana nanti kalian kemudian memahami terutama dalam konteks penyutradaraan fiksi. Nah, nanti selain apa yang kemudian akan saya sampaikan, juga saya minta teman-teman untuk berdiskusi ya di setiap tempat kalian praktik begitu. Kalian akan bisa buat kelompok, ada terdiri dari 3 kelompok, yaitu kelompok di makro, kelompok di Homepimpa, dan kelompok di Xcode. Nah, nanti silahkan kalian berdiskusi dengan kawan-kawan. Terus kemudian saya beri waktu 25 sampai 30 menit. Setelah itu kemudian kalian harus bersiap-siap untuk menyampaikan, mempresentasikan hasil diskusi tersebut. Begitu ya, Mas dan Mbak semuanya. Oke, namun sebelumnya akan saya berikan pengantar terlebih dahulu terkait dengan apa yang kemudian akan menjadi bahan diskusi dari teman-teman semuanya. Yang jelas, apa yang kemudian akan kita bicarakan pada siang hari ini, semuanya sudah saya unggah di e-learning pada minggu lalu ya, pada hari kemarin, pada minggu lalu. Apakah sudah diakses materi tersebut? Sudah ya, oke. Saya izin share screen dulu. Nah, baik. Di sini kita akan mendiskusikan mengenai tentang sebenarnya apa sih seorang sutradara itu dan sebenarnya apa yang menjadi tanggung jawab dia ketika dia akan menghasilkan sebuah karya berbentuk film. Sampai nanti tugas dan tanggung jawabnya serta bagaimana kita akan menjadi seorang sutradara dan juga tentu tanggung jawabnya. Gitu. Yang pertama adalah sutradara. Teman-teman tahu sutradara itu sebenarnya apa? Mungkin kalian di tempat praktik di sana ada yang sudah diberikan amanah mengemban untuk menjadi seorang sutradara. Nah, ketika kalian diberikan itu kira-kira apa yang bisa kalian definisikan? Sutradara itu apa? Silakan Mas Seno. Biasanya sutradara itu kayak mengatur segala sesuatunya, kayak apa peradeganan gitu, Pak. Oke, jadi sutradara mengatur segala sesuatu yang kemudian di dalam sebuah film. Gitu. Jadi saya minta teman-teman jangan ragu ya, jangan ragu ketika kalian sudah ada satu pemikiran, apalagi sudah pernah punya pengalaman ya di tempat kalian praktik, begitu. Jadi kalian jangan ragu nanti untuk berdiskusi, karena hal ini menjadi penting juga bagi saya untuk mendapatkan input dari apa yang kemudian sudah teman-teman lakukan. Oke. Ketika berbicara sutradara, maka kita kemudian tidak bisa lepas dari yang namanya produk ya. Tidak jauh dari yang namanya produk yang dihasilkan oleh seorang sutradara, yaitu berupa karya audiovisual. Dan dalam hal ini, karena kita berbicara penyutradaraan fiksi, maka karya yang sangat dekat dengan seorang sutradara yaitu berupa film. Gitu ya. Oke, film itu apa sih? Ada yang bisa memberikan argumentasinya? Film itu apa sih? Karya audiovisual, Pak. Oke, karya audiovisual. Mungkin ada yang ingin menambahkan apa itu film? Oke, jika belum ya. Nah, kalau kita berbicara film memang itu adalah gambaran audiovisual ya. Tapi kemudian secara definisi, film itu adalah merupakan alat ekspresi ya dan juga berkomunikasi dengan media penyampaiannya berupa audiovisual.
Audiovisual itu adalah dalam bentuk formnya saja ya, bentuknya audiovisual. Tapi di dalam film itu ada banyak hal yang kemudian kalian sampaikan. Apalagi teman-teman di sini adalah semuanya bercita-cita ingin menjadi seorang pembuat film, mungkin juga pengkaji film, begitu ya. Ketika kalian akan menjadi pembuat film, pasti kalian juga akan berurusan dengan yang namanya ekspresi, berurusan apa yang kemudian dinamakan komunikasi. Karena seseorang ketika membuat film itu pasti akan memiliki hal yang ingin disampaikan, begitu ya. Nggak ada seseorang yang ingin bikin film tidak ada tujuan. Film sebenarnya sama, itu seperti halnya karya seni yang lain, hanya berupa alat atau medium saja. Nah, karena kemudian kita sangat menyukai pada medium ini, maka kita memutuskan medium film. Padahal sebenarnya ada medium yang lain, bisa berupa buku, bisa berupa medium seni tari, bisa hanya musik, tapi ternyata film mengakomodir, yaitu ada di dalam audio dan juga visual. Maka lengkap, indera melihat dan juga indera mendengar, itu semuanya bisa merasakan sensasi dari apa yang kemudian ditampilkan sebuah film. Nah, namun di sini seorang sutradara atau pembuat film itu tidak serta-merta kemudian sekali lagi membuat hanya ingin membuat saja, pasti akan ada punya tujuan di dalamnya. Nah, maka tujuan ini menjadi sangat penting yang kemudian harus diketahui atau disadari oleh seorang sutradara. Nah, kalau secara umum itu kalau kita melihat apa yang kemudian menjadi tujuan membuat film, itu yang pertama jelas sebagai media hiburan. Karena ketika film lahir di akhir abad 19, awal abad 20-an, itu tidak bisa lepas sebagai sebuah bentuk media hiburan, di mana masyarakat Amerika dan juga Eropa itu menyambut sebuah satu bentuk evolusi ya, evolusi di mana kehidupan itu bisa kemudian di-capture dan dilihat kembali. Nah, maka itu menjadi media hiburan yang sesuatu yang baru ya, menjadi media hiburan. Seiring berkembangnya zaman, film juga kemudian dapat menjadi media informasi, gitu ya. Orang yang kemudian tidak harus datang kemana, tapi dengan film orang tersebut bisa kemudian melihat, oh ternyata di daerah Afrika itu seperti ini, oh ternyata kehidupan kultural masyarakat Papua itu seperti ini. Gitu. Nah, semuanya ada di dalam media film. Dan ternyata film sejauh ini juga menjadi media pendidikan, gitu kan. Banyak yang memanfaatkan film itu menjadi salah satu alat untuk menyampaikan bentuk pendidikan, begitu. Lewat kalau lebih spesifiknya ada misalkan iklan layanan masyarakat itu yang langsung kemudian mengajak atau memprovokasi masyarakat yang awalnya dari perilaku A menjadi ke perilaku B, begitu. Dan yang kemudian paling terakhir, karena film ini adalah salah satu karya seni terakhir, begitu ya, maka film adalah sebagai media seni atau ekspresi, gitu ya. Jadi orang membuat film itu atas bentuk kegelisahan sehingga akan ada bentuk-bentuk baru yang dihasilkan dari yang namanya gabungan antara film form dan film style, akhirnya menghasilkan satu bentuk karakteristik yang baru. Nah, selanjutnya akan bicara lebih spesifik ya, bahwa sebenarnya ini kan tujuan secara umum. Tapi saya yakin setiap orang pasti akan memiliki tujuan yang sangat spesifik dalam membuat film. Begitu, namun teman-teman juga harus nanti punya tujuan yang jelas. Karena film sekali lagi ketika orang menonton itu akan sangat mempengaruhi ya cara pikir, terus kemudian bisa saja ketika setelah nonton film itu akan mengubah pola hidupnya. Kita ambil contoh misalkan pada kasus film 2012. Itu kan ada satu film yang menggambarkan tentang dunia ini akan terjadi kiamat. Nah, ketika itu film bergulir, ternyata banyak orang yang merespon, akhirnya banyak respon yang cukup negatif ya, banyak yang bunuh diri dan lain sebagainya. Nah, maka di sini teman-teman, artinya ketika kalian nanti akan menjadi seorang pembuat film, maka kalian harus tahu tujuan kalian membuat film itu apa. Begitu ya. Nah, mari kita lihat dulu tujuan para expert ketika membuat sebuah film. Nah, di sini saya mengutip pernyataan Hanung Bramantyo ya, bahwa dia itu membuat film untuk disukai penonton. Hal ini merupakan bentuk pembuktian dan menyelamatkan industri perfilman ketika cara dengan terus berkarya. Hanung lahir di dunia industri film di mana masa peralihan ya dari tahun 1998 kemudian masuk pada tahun era 2000. Artinya itu adalah masa di mana Indonesia masih dalam keadaan krisis ekonomi, juga itu sangat berdampak pada perkembangan industri film. Maka kemudian di sini ketika Hanung mempunyai tujuannya jelas gitu ya, maka kemudian dia
akhirnya dapat membuktikan karya-karyanya pun juga menjadi karya-karya yang banyak disukai oleh masyarakat. Misalkan kita ambil contoh Perempuan Berkalung Sorban, kemudian ada Ayat-ayat Cinta, gitu kan, dan masih banyak lagi yang kemudian film Hanung itu masuk dalam box office. Kemudian yang kedua, kita ambil contoh Iva Ivansyah. Mungkin teman-teman yang di Jogja ini pernah ketemu dan mungkin pernah mengobrol bahwa Iva dulu ketika akan membuat film, dia memiliki tujuan bahwa film itu menjadi sarana efektif dalam mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam dirinya dengan jujur. Itu artinya dengan medium film, Iva kemudian menggunakannya untuk menyampaikan sesuatu itu dengan jujur. Selanjutnya ada Joko Anwar. Joko Anwar mengatakan bahwa membuat film itu untuk bercerita walaupun tidak bisa ditonton semua orang. Kita bisa mengamati film-film Joko Anwar awal gitu ya, ada Modus Anomali, ada Kala. Memang itu salah satu film yang cukup cukup sulit untuk diikuti alur ceritanya begitu ya. Tapi memang Joko membuktikan bahwa melalui film dia bercerita itu sesuai dengan apa yang kemudian menjadi perspektif dia, idealisme dia terhadap sebuah kehidupan. Maka salah satu dari bahwa tujuan film itu merupakan menjadi salah satu alat ekspresi. Dan terakhir di sini yang saya kutip untuk berkaitan dengan orang tujuan ekspert membuat film, itu adalah ada Samaria Simanjuntak, bahwa membuat film itu sebagai sarana curhat yang tentunya menghasilkan duit. Nah, maka film itu menjadi sarana curhat karena dengan film mediumnya terdapat audio dan visual, dan ketika penayangannya itu bisa dilihat banyak orang begitu ya, maka Samaria ini mencoba untuk membuat film sebagai sarana curhat dan juga dapat menghasilkan finansial atau dapat menghasilkan duit begitu. Nah, maka dari gambaran ini gitu ya, selain gambaran secara umum tujuan film dan juga tujuan film bagi para expert, nah maka di sini saya ingin menanyakan kepada teman-teman ini. Nah, tujuan kalian kalau membuat film itu apa kira-kira? Saya coba dari Mbak Afika dulu. Kalau kamu dikasih kesempatan untuk membuat film, atau mungkin sekarang kalau kamu ingin membuat film itu tujuannya untuk apa sih? Gitu. Silakan Mbak Afika. Kayaknya untuk berkarya, Pak. Untuk berkarya. Iya. Setelah berkarya, apa yang ingin kamu capai dari karya itu? Apakah ingin berbagi cerita? Iya, lebih tepatnya ya. Nah, lebih Cerita tepatnya. atau pastinya kan di dalam film tuh ada pesannya itu. Ya, semoga pesannya sampai ke penonton gitu. Oke, berarti ada satu hal yang ingin kamu sampaikan ya lewat medium film. Iya, Pak. Oke, kemudian Mbak Nabila Ulfa, kalau tujuan kamu membuat film itu apa, Mbak? Halo, silakan Mbak Nabila. Kalau saya lebih ke ingin mengekspresikan diri sih, Pak. Ingin lebih apa? Sorry, agak terputus suaranya. Mengekspresikan diri Oke. melewat karya. Oke, mengekspresikan diri melewati karya. Oke. Terakhir, saya pengen mendengar suara cowok ini. Ada Mas Rizal Faisal Amir. Kalau Mas Rizal, apa tujuanmu membuat film, Mas Rizal, kalau ditanya? Tujuan saya membuat film agar penonton terhibur dengan film saya, Pak. Oke, biar menjadi penonton terhibur. Nah, artinya ketika teman-teman semuanya itu sudah punya tujuan, maka kalian harus punya strategi yang nantinya. Mas Rizal Faisal jelas, kalau membuat film tujuannya untuk menghibur, maka kamu harus mempelajari unsur form dan style film atau sinematik dan juga naratif, itu ketika kamu ciptakan dapat kemudian menghibur siapapun yang menonton. Mbak Afika berbagi cerita, maka kemudian di sini Mbak Afika juga harus mampu memiliki bargaining ya, artinya cerita yang ingin kamu sampaikan juga sesuatu yang menarik gitu ya, yang akhirnya membuat penonton itu mendapatkan sesuatu yang baru. Begitu. Kalau Mbak Nabila ya ini alat ekspresi. Nah, ini cukup nanti menghasilkan satu bentuk-bentuk yang baru ya, seperti halnya kalau kita ngomong kategorisasi film, ini masuk dalam film eksperimental. Jadi penuh dengan bahasa ekspresi di sana. Gitu. Nah, terus kemudian pertanyaan saya selanjutnya,
ketika kalian sudah punya tujuan, kira-kira bagaimana kalian akan mencapai tujuan itu? Atau mungkin pertanyaan adalah bagaimana cara kalian biar supaya menjadi seorang sutradara? Maka satu-satunya jalan adalah selain kalian belajar, maka teman-teman semuanya itu harus membuat filmnya segera gitu ya, dan buktikan apa yang kemudian menjadi tujuan kalian itu supaya orang lain mengetahui tujuan atau karakteristik ya kita membuat film, maka akan lebih mudah dalam melangkah ke depan. Artinya jangan teman-teman hanya memiliki satu keinginan saja tapi kemudian tidak direalisasikan seperti itu. Nah, ini adalah salah satu bentuk bagaimana hal-hal ya yang kemudian lampaui dilakukan oleh seorang sutradara, bahwa dia itu sangat erat hubungannya dengan film. Dengan film dia kemudian dapat berbicara melalui sebuah hiburan, dapat berbicara untuk menggambarkan tentang informasi, tentang pendidikan, tentang ekspresi dan hal apapun gitu ya. Tentunya berdasarkan perspektif dari seorang pembuat film atau nanti ketika kalian membuat sebuah film begitu. Oke, mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Baik, jika belum saya lanjutkan. Nah, ini adalah tanggung jawab atau tugas seorang sutradara yang kedua. Oke. Nah, tanggung jawab dan tugas ini yang nanti akan kalian diskusikan kepada teman-teman semuanya. Sebelum saya menyampaikan materi dari saya, maka di sini saya memberikan satu kasus ya buat teman-teman di masing-masing tempat kalian praktek sekarang. Saya bikin 3 kelompok ya, silakan teman-teman untuk berdiskusi, mendiskusikan mengenai sebenarnya apa tugas dan tanggung jawab seorang sutradara dalam membuat sebuah film, atau lebih tepat proses kreatifnya seperti apa sih gitu. Proses kreatif sutradara dalam membuat film itu dimulai dari apa? Secara umum dulu. Ada yang tahu? Tahap membuat film yang pertama yaitu kita harus melewati tahapan yang namanya Praproduksi, Pak. Oke, praproduksi. Selanjutnya ada produksi dan pasca produksi. Nah, namun di sini karena teman-teman sudah mencoba untuk praktik, maka saya ingin teman-teman memformulasikan bagaimana sih proses kreatif seorang sutradara yang menurut kelompok kalian nanti yang paling efektif. Nah, maka di sini saya akan mengirimkan terlebih dahulu link untuk kalian kerjakan. Sebentar, saya ambil kopikan dulu linknya. Oke, link saya share melalui chat di Zoom ya. Saya share, silahkan dibuka, silahkan kemudian diisi teman-teman semuanya, dan diskusikan masing-masing kelompok ya. Ada kelompok Eskut, ada kelompok Humpimpa, sama ada kelompok Makromedia. Silahkan kalian kerjakan di situ, kemudian nanti saya berikan waktu sekitar 20 sampai 30 menit, kemudian setelah itu silakan teman-teman untuk menyampaikan hasil diskusinya seperti apa terkait dengan proses kreatif seorang sutradara. Begitu ya Mas dan Mbak semuanya, ini pukul 2, saya kasih waktu sampai pukul 14.20 atau pukul 2 lebih 30 menit. Begitu ya Mas dan Mbak semuanya, silahkan diskusikan bersama dengan kelompoknya masing-masing. Nanti akan dimulai lagi pada pukul 14.30.
Pak Fajar izin bertanya. Oke, silakan. Ini kan yang dari Home Pipa kan yang join hanya saya sama Rizal aja. Di sini nama kelompoknya ditulis semua yang magang di Home Pimpa atau gimana ya Pak ya? Tuliskan saja yang kamu sama Mas Rizal saja yang bisa bergabung. Baik. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, baik Mas dan Mbak semuanya. Silakan segera untuk di submit ya hasil jawabannya, karena nanti teman-teman harus kemudian menyampaikan apa yang menjadi hasil diskusinya. Kelompok siapa yang sudah mengirim? Halo, Mas, Mbak? Kelompok siapa yang sudah selesai mengirim? Masih belum, Pak. Kami udah, Pak. Oke, Escort sudah ya. Silakan kelompok Home Pimpa sama kelompok dari Makro Media segera mengirimkan. Segera kirimkan hasil diskusi dari kelompok kalian masing-masing. Gitu. Oke, saya beri waktu 3 menit lagi ya, dari Makro sama dari Home Pimpa. Saya beri waktu 3 menit lagi. Jadi pukul 14 lebih 33 menit. Sudah, Pak. Oke, teman-teman dari Home Pimpa sudah. Ini teman-teman dari Makro bagaimana ini? Teman-teman dari Makro? Ini Pak masih mengerjakan Pak. Masih mengerjakan. Ayo 2 menit lagi, Mas Seno. Oke, 2 menit lagi ya, Mas Seno ya, kelompok dari Makro ya. Ini teman-teman dari Home Pimpa kenapa belum mensubmit? Saya cek di Google Drive belum kalian kirim. Mas Rizal. Ini lagi OTW, Pak. OTW ya. Kirim ke HP dulu, Pak. Oke. Karena nanti data dari teman-teman silahkan sampaikan, kalian coba sampaikan apa yang menjadi hasil diskusinya, gitu ya. Kemudian nanti kita diskusikan bersama. Nah, baru nanti di akhir saya akan menyampaikan apa yang menjadi formulasi, begitu ya. Karena nanti bisa jadi hal ini akan saling melengkapi satu dengan yang lain. Oke, baik, waktunya habis ya, segera kirimkan. Nah, sekarang saya akan memberi kesempatan kepada kelompok dari Exco dulu. Ya, silakan kelompok dari Exco dulu untuk menyampaikan hasil diskusi kalian ya. Setelah itu nanti baru ke kelompok yang lain.
Saya sudah memberikan fasilitas untuk melakukan share screen, jadi silakan dari tim Xcode untuk menyampaikan hasil yang kalian dapatkan terkait dengan proses kreatif seorang sutradara. Silakan kelompok dari Xcode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdasarkan hasil diskusi kami, proses kreatif sutradara itu sutradara melakukan analisa yang menyangkut isi cerita, struktur dramatik, penyajian informasi, dan semua hal yang berhubungan dengan estetika dan tujuan artistik di dalam film. Nah, waktu produksi itu sutradaranya menjelaskan tentang konsepnya kepada sutradara dan kru yang terlibat. Nah, waktu memasuki pasca produksi, sutradara itu mendiskusikan hasil edit rockatnya, fine-cutnya, dan mengevaluasikan hasil editing berdasarkan konsep yang telah ditentukan sutradara pada awal. Gitu, Pak. Oke, jadi di sini adalah kelompok dari Xcode ya mencoba untuk merumuskan ya bahwa proses kreatif sutradara itu dimulai dari analisa yang menyangkut isi cerita, terus kemudian ada struktur dramatik, penyajian informasi ya sampai semua hal yang berhubungan dengan estetika dan tujuan artistik gitu ya ketika akan produksi. Nah, pada waktu produksi kemudian mereka ketika memasuki produksi ini belum terjelaskan seperti apa. Oh, ketika waktu produksi menjelaskan konsepnya kepada Astrada dan semua kru perihal shot yang akan diambil. Dan ketika masuk pasca produksi, maka sutradara mendiskusikan hasil edit raw cut, fan cut, dan mengevaluasi hasil edit berdasarkan konsep yang telah ditentukan. Oke, baik. Kelompok dari Xcode, jangan di stop screen dulu ya. Kita coba diskusi dulu dari kelompok Xcode. Dari kelompok Xcode tahu sebenarnya sutradara itu secara mendasar dia punya tanggung jawab apa dalam sebuah produksi secara keseluruhan. Pernah dengar istilahnya director as aesthetic, director as psikologi, dan director as technical. Pernah mendengar? Pernah mendengar ya itu ya? Oke, kira-kira kalau kita berpacu dari ketiga hal dasar yang menjadi tanggung jawab sutradara itu, mana yang kemudian perannya di sini sebagai director as psikologi? Sutradara sebagai penasihat psikologi. Jadi yang biar dapat rasa ceritanya gitu. Gimana sih? Enggak apa-apa. Enggak usah, gini, teman-teman enggak usah ragu. Gimana diulangi pelan-pelan, Mbak Irma, Mbak Ima. Jadi itu kan direkturnya kan psikologi. Nah, itu jadi dia itu yang mendirect tentang biar gimana video itu dapat rasanya gitu. Dapat feel-nya buat penonton. Oke, Mbak Irma. Mbak Irma sama Mbak siapa tadi, Mbak Afika ya, dan juga dua yang lainnya. Ketika kalian berproduksi di bagian apa? Saya bagian asisten wardrobe sama pas waktu dokumenter itu runner. Tapi ya. juga ngebantuin editing dikit-dikit. Oke, jadi ini yang mungkin perlu juga dipahami dulu Mbak Ima, Mbak Afika, sama Mbak Kristi sama satunya lagi ya, bahwa
ketika berbicara director as estetik itu berarti berkaitan dengan aspek form dan juga style. Nah, berarti kalau ngomong soal rasa, soal mood gitu ya, soal tone itu di mana? Director as estetik kan gitu. Nah, ketika bicara psikologi, itu berarti kan sutradara kan tidak hanya ngomongin soal bagaimana karya filmnya bagus atau tidak, tapi dalam sebuah produksi ketika kalian di bagian wardrobe, ketika Mbak Ima di bagian asisten apa tadi wardrobe dan yang lain, itu yang memimpin jalannya produksi dan yang membuat situasi itu menjadi enak, tegang atau tidak itu siapa? Sutradaranya. Nah, itu kira-kira ketika berbicara direktur psikologi tadi, itu di mana? Berarti itu waktu di lokasi syutingnya, Pak? Nah, sutradara tidak hanya waktu syuting ya, tapi dari mulai awal, dari dia awal mendiskusikan sampai akhir, dia kan leader gitu ya. Jadi yang membuat satu situasi itu menjadi nyaman, situasi menjadi satu visi, situasi menjadi produksi menjadi nyaman, itu adalah direktur psikologi. Artinya dia harus bisa kemudian membawa satu perasaan emosi yang sama, begitu ya, itu. Nah, maka di sini itu yang belum ada, gitu. Karena itu penting, ya, direktur psikologi itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah direktur technical atau sutradara sebagai penasihat teknik, begitu. Nah, kalau saya membaca di sini, kira-kira itu pada posisi mana ketika sutradara menjadi penasihat teknik? Kalau pada teknik itu bisa waktu produksinya. Oke. Contoh kasusnya misalkan, santai aja, enggak usah ini. Contoh kasusnya misalkan gimana? Nah, gimana tadi Pak Fajar? Oke, pas saat produksi. Kalau contoh kasusnya gimana? Contoh kasus. Ya, kalau sebagai penasihat psikologi tadi. Penasihat teknis tadi. Ya kayak kalau pas pengambilan gambar itu Pak, kan kameramen pasti punya shortlistnya sendiri. Itu kan pastinya diskusi sama sutradara, enaknya gini. Mungkin sutradara punya masukan lain. Gimana kalau begini gitu? Jadi bisa juga berlaku untuk lighting, terus bisa juga wardrobe-nya gitu. Oke. Baik. Nah, memang demikian ya. Artinya sutradara itu tidak ngomongin soal mood rasa, tapi sutradara sampai pada titik misalkan nih di lapangan kok ini dolly track-nya nggak bisa jalan ya. Ini kalau misalkan pakai alat ini gimana? Misalkan si DOP dan departemen kamera sudah mengupayakan. Mungkin ada masukan dari tim art departemen. Enggak, gini aja bisa kok gitu. Nah, ketika ada satu bentuk diskusi kayak gitu, nah sutradara sebagai seorang penasihat psikologi harus membuat situasi diskusi menjadi nyaman, dan sutradara pula yang akhirnya nanti menjadi penasihat teknis yang memutuskan segala kendala-kendala teknik yang ada di lokasi waktu produksi, begitu. Nah, jadi saya harap nanti teman-teman di diskusi Xcode ini bisa kemudian jauh lebih dibuat nanti lebih detail ya, karena memang sutradara itu tidak berbicara masalah soal estetika dan artistik saja dalam sebuah film, tapi karena dia menjadi seorang leader, menjadi seorang pemimpin dan bertanggung jawab produksi itu selesai. Ingat, produksi itu adalah teamwork, maka selalu akan muncul chaos-chaos gitu ya antar departemen satu dengan departemen yang lainnya. Disitulah peran sutradara sebagai penasihat psikologi begitu ya. Dan ketika ada satu hal teknis yang mungkin mengganggu atau mengganjal gitu ya, ketika proses produksi berlangsung, sutradara lah yang kemudian juga akan memutuskan secara teknikal mana yang akan kemudian digunakan begitu. Mbak Ima, Mbak Afika dan yang lain. Oke, mungkin dari kelompok Xcode dulu ini ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Itu.
Ada yang ingin disampaikan? Mau tanya, Pak. Ini kalau mencet gimana? Bentar, kelompok Umpimpa. Bentar ya, kelompok Umpimpa. Bentar. Iya, Pak, siapa? Ya, Escode dulu. Ada yang ditanyakan belum dari Escode? Belum sih, Pak. Oke, jika sudah, Belum. bisa di stop screen dulu dari kelompok Escode. Oke, baik. Sekarang silakan dari kelompok Humpimpa. Ada yang ingin disampaikan? Silakan disampaikan dulu tadi atau pertanyaan, monggo. Mau tanya, ketika ini tanya ke ekspor atau gimana, Pak? Bebas. Jadi kalau misalkan masih berkaitan dengan materi Escode, tanyakan ke Escode. Tapi kalau misalkan nanti langsung spesifik ke saya juga boleh. Enggak, ini tanya si Anu, Pak, apa formal sih, Pak? Silakan. Kalau kita sebagai sutradara ingin membuat film action, tapi ada seseorang filmmaker yang terkenal, dia bilang film kita itu film komedi. Apakah kita sebagai sutradara berhasil atau gimana, Pak? Dia mengakui kalau film ini bagus buat komedi, tapi sutradara itu ingin filmnya itu film action gitu, Pak. Apakah kita berhasil jadi sutradara atau gimana, Pak? Terima kasih. Oke, baik, Mas. Ini mau dijawab teman-teman Escode atau langsung saya yang merespon? Oke, langsung saya respon saja ya. Begini, Mas, siapa namanya? Mas Rizal Faisal Amir ya. Ini kita berbicara soal tingkat kesuksesan film gitu ya. Ukurannya dari mana sih? Kan begitu. Nah, sekali lagi tadi, film itu kan punya tujuan ya. Film itu punya tujuan. Nah, ketika seseorang membuat film dengan tujuan, tadi misalkan menghibur orang gitu ya, bahwa si sutradara ini dia merasa di dalam filmnya ini adalah film action. Tapi kemudian penonton menangkapnya rasanya rasa komedi kan begitu ya. Tadi pertanyaannya ya Mas Rizal ya. Nah, sekali lagi begini, kalau menjadi ukurannya adalah genre yang kemudian diciptakan dan akhirnya kok penonton akhirnya menangkapnya bukan genre yang sesuai dengan apa yang diinginkan atau disampaikan sutradara, itu ya akhirnya menjadi tidak berhasil si sutradara. Kalau kita ngomong soal genre ukurannya kan begitu ya. Karena ingat genre itu punya konvensinya begitu ya. Punya konvensinya ketika kita ingin membuat genre A, kalau kita keluar dari konvensi ya berarti kita tidak sukses gitu ya membuat film itu. Tapi kalau kita menggunakan ukuran yang lain misalkan apa? Misalkan penonton begitu ya. Nah, penonton ini ukurannya adalah kalau kita suksesnya dari penonton, maka kemudian penonton yang suka dan banyak yang menonton itu yang kemudian akan membuat menjadi ukuran bahwa film itu sukses atau tidak. Kan begitu. Ya kan? Kalau dalam kompetisi misalkan nanti ukurannya akan berbeda lagi. Tapi kalau dalam konteks ngomongin genre tadi antara apa yang diterima oleh penonton juga dengan apa yang disampaikan sutradara, jika terjadi perbedaan, maka sutradara itu adalah mengalami ketidaksuksesan begitu ya. Baik, saya lanjut ya. Ingat bahwa genre itu punya konvensi. Kalau keluar dari konvensi otomatis dia tidak sukses kemudian menghasilkan film tersebut. Begitu Mas Rizal dan kawan-kawan di Humpimpa. Masih ada lagi? Oke. Baik, sekarang jika tidak ada yang ditanyakan, saya lanjut ke kelompok makromedia. Saya persilahkan dulu kelompok makromedia untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan kelompok makromedia. Baik, Pak.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari kelompok Makromedia mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan proses kreatif sutradara. Baik, saya mulai, Pak. Di praproduksi, sutradara memiliki tugas yaitu menentukan konsep, berdiskusi atau brainstorming dengan kru, mulai dari bentuk, alur cerita, pendekatan visual, gaya penyutradaraan. Yang kedua, saat pembuatan naskah, melakukan pengembangan ide, menentukan jenis cerita, genre, dan format. Selanjutnya, storyboard. Kita membuat storyboard setelah naskah disepakati, kemudian membuat storyboard. Selanjutnya PPM, script breakdown, pencarian lokasi syuting, lalu reading. Lalu saat produksi, tugasnya memandu aktor, memastikan kru menjalankan tugasnya, pemimpin dan rekan diskusi, dan melakukan framing. Saat waktu pasca produksi, memberikan pendapat pada hasil editing. Sudah, Pak. Terima kasih. Oke, jangan di stop screen dulu, kelompok dari Makromedia. Baik, mungkin dari kelompok yang lain ingin merespon terlebih dahulu dari apa yang disampaikan oleh kelompok dari Makro, karena ini cukup berbeda ya daripada kelompok yang pertama. Di sini penjelasan aspek langkah step by step-nya cukup detail begitu, agak berbeda dari kelompok sebelumnya. Mungkin ada yang ingin direspon dulu dari kelompok lain untuk kelompok Makromedia. Baik, jika tidak ada, dari saya akan mencoba untuk merespon ya dari apa yang sudah menjadi hasil diskusi ya dari kelompok Makromedia. Begini, dari praproduksi ini ya, dari praproduksi. Sebenarnya yang menjadi langkah yang benar atau langkah yang tepat, kalau benar sih kurang pas ya, langkah yang tepat, yang efektif begitu. Nah, biasanya yang terjadi itu adalah dari naskah terlebih dahulu baru kemudian menghasilkan sebuah konsep. Begitu. Nah, sedangkan dari hasil perumusannya kelompok Makro ini kenapa menentukan konsep terlebih dahulu baru kemudian membuat naskah. Bagaimana akan menentukan gaya penyutradaraan dan pendekatan visual sementara secara naskah itu belum diketahui. Gitu. Mungkin bisa direspon dulu. Dari kelompok Makro, silakan. Baik, Pak. Pertama kan kita dari persepsi kita ya, Pak ya. Dari persepsi kita, soalnya di makro itu mungkin beda ya, Pak ya. Jadi di makro itu kita di kayak apa ya, mencari referensi dulu, lalu dari referensi itu kita nemuin konsep dulu, Pak. Konsepnya kayak gini, baru konsep tersebut kita jadikan kayak langsung bikin naskahnya yang cocok dengan konsep tersebut, Pak. Gitu, Pak. Soalnya, iya di sini soalnya bukan buat film tapi kayak iklan gitu, Pak. Iya, sesuai sama kliennya. Gitu, Pak. Oke, baik. Sebentar. Oke, baik. Dari kelompok Makro. Nah,
ini adalah satu memang realitas ya yang harus teman-teman pahami gitu ya, yang tidak bisa dipungkiri juga bahwa sebenarnya yang namanya proses kreatif itu sangat dinamis. Nah, apalagi di sini teman-teman dari makro mengatakan secara karakteristik produk karya yang dihasilkan aja kan berbeda. Di teman-teman makro kan membuat iklan ya, benar ya, iklan ya. Iya Pak, benar Ya Pak. kan, iklan. Terus kemudian sementara yang menjadi kasus di sini kan film. Nah, dari segi karakteristik iklan sama film kan memang jauh, maka proses kreatifnya pun juga akan sangat kemungkinan sangat berbeda. Jangankan ngomong iklan sama film cerita, bahkan yang menjadi sama-sama film cerita beda genre, bisa jadi yang namanya proses kreatif itu juga akan cukup berbeda, gitu ya. Nah, maka ini yang kemudian harus teman-teman gali, teman-teman kemudian pahami gitu ya. Tidak hanya dalam proses pembacaan literatur-literatur yang sudah ada, tapi dari hasil pengalaman kalian praktik, itu tentunya akan membuat satu bentuk rumusan-rumusan proses kreatif yang tentunya tepat digunakan sesuai dengan kasus karya yang kalian akan buat seperti itu. Ya memang kalau saya membaca di sini agak cukup berbeda dari apa yang kemudian biasanya dilakukan begitu ya, karena di sini ternyata mencari bentuk dulu, referensial dulu, baru kemudian dibuatkan ceritanya atau naskahnya seperti apa. Nah, kan kira-kira seperti itu kan ya, Mas Senopati dan teman-teman di Makromedia. Oke, selanjutnya mungkin dari kelompok lain, Bung Pimpa atau Eskut, ada yang ingin menanyakan? Silahkan. Santai, diskusi. Pak, saya mau bertanya Pak. Silakan, silakan. Pertanyaan saya ini Pak, lebih kan di sini kan diproduksi ada DOP sama sutradara. Jadi peran DOP kan dibawahi ya Pak ya, bawahnya sutradara ya Pak ya. Itu saat DOP punya pandangan sendiri tentang kayak apa sih frame-nya, tapi sutradaranya itu pandangannya berbeda gitu Pak. Kayak seharusnya gini, tapi pandangan dari sutradara seperti ini. Nah, cara untuk menyamakan persepsi itu gimana Pak? Supaya supaya bisa sejalan gitu loh Pak. Ya Pak, terima kasih. Oke, baik Mas Senopati. Ini yang kadang-kadang menjadi satu job deskripsi yang tumpang tindih ya gitu ya. Sebenarnya siapa sih yang menentukan berkaitan dengan pemilihan shot ya, shotnya kayak apa, angle-nya kayak apa, bahkan misalkan kalau di dalam pasca produksi pun sebenarnya siapa sih yang menentukan tentang alur plot disusunnya cerita kan gitu ya. Nah, kita kembali dulu ke masalah job desk atau esensi. Gitu. Sebenarnya nanti akan kita bahas juga, setelah ini akan ada kita bahas secara spesifik, tapi ini saya berikan gambaran. Bahwa sebenarnya di dalam sebuah produksi karya audiovisual, yang dari naskah yang sudah kita miliki ataupun konsep sebagaimana teman-teman dari makro tadi, yang memiliki gambaran hasilnya itu sutradara, DOP, terus kemudian apakah si editor atau yang lainnya pertanyaannya. Yang punya gambaran itu siapa? Gambaran jadi filmnya itu siapa? Ayo, siapa? Ada yang bisa menjawab? Sutradara, Pak. Oke, berarti teman-teman sudah mencoba berdiskusi juga, punya banyak input di sana. Nah, orang yang menentukan baik buruknya, artinya gini, bukan baik buruk, tapi lebih tepatnya gini. Yang menentukan apakah gambar yang diambil ya itu oke atau tidak, itu kan sutradara. Karena kan yang tahu persis tentang apa yang kemudian filmnya akan seperti apa kan sutradara. Maka sebenarnya yang memiliki tanggung jawab berkaitan dengan frame ya, dengan framing itu adalah seorang sutradara begitu.
Ya, yang punya tanggung jawab itu adalah seorang sutradara. Nah, namun kadang-kadang hal ini menjadi sedikit ada tumpang tindih job deskripsinya. Nah, misalkan kalau yang menentukan shortlist sutradara terus DOP ngapain kan gitu ya. Masa DOP hanya kemudian merealisasikan gitu kan. Nah, logikanya memang seperti demikian begitu ya. Logikanya secara bahasa komandonya harusnya demikian. Nah, tapi di dalam yang namanya ini adalah proses kreatif, ada banyak orang-orang kreatif di sana, maka di dalam yang namanya development begitu ya, pengembangan naskah sampai naskah jadi gitu ya. Kenapa yang mempelajari naskah tidak hanya sutradara tapi juga DOP dan juga yang lainnya. Itu untuk supaya DOP itu punya perspektif sendiri dan sutradara punya perspektif sendiri begitu ya. Nah, namun setelah sama-sama punya perspektif, ini kemudian harus diduduk bersamakan dan harus juga diputuskan. Nah, caranya gimana? Caranya demikian. Seorang DOP harus kemudian menyampaikan apa yang menjadi hasil interpretasi dia dari naskah yang sudah ada. Pun sebenarnya juga yang lainnya, dari wardrobe, dari apapun itu. Nah, nanti siapa yang kemudian akan memutuskan yang digunakan, apakah apa yang sudah disiapkan sutradara, ataukah bisa jadi antara punya DOP dan sutradara dikawinkan, gitu ya, atau mungkin punya, oh ternyata punya lebih bagus, itu yang digunakan. Itu semuanya sekali lagi keputusan seorang sutradara. Gitu ya. Nah, maka gimana caranya, Pak? Ya tadi, silahkan seorang sutradara nanti juga tidak hanya apa ya, mau didengar, tapi juga harus mau mendengar. Artinya demikian, biarkan para tim kalian itu menyampaikan apa yang menjadi interpretasinya, dengarkan dulu kalau kalian menjadi sutradara, begitu ya. Maka kemudian nanti segala pun apapun keputusan di tangan sutradara. Hasilnya, misalkan masukan dari DOP itu diterima atau tidak, ya jangan kemudian kalian merasa sedih, begitu ya, karena memang sekali lagi komando utama yang memutuskan semuanya adalah seorang sutradara. Begitu, Mas Senopati. Baik, Pak. Oke ya, bisa dimengerti ya. Gitu ya, memang ini sering tumpang tindih, tapi sekali lagi bahasa komando semuanya artinya yang memutuskan itu semuanya sutradara. Tapi kadang-kadang ada kasuistik juga seorang sutradara karena sudah punya kolaborasi sering ya dengan seseorang tertentu, kadang-kadang mempercayakan bahwa oh sudah pakai konsepnya saja, nanti saya akan menggunakan apa yang kemudian menjadi ide gagasanmu. Tapi juga ada sutradara yang kemudian enggak, karena yang paham saya, nanti saya yang kemudian akan menentukan. Tapi semuanya yang paling terbaik adalah harus dikompromikan dan sekali lagi yang memutuskan yang mana yang digunakan itu adalah sutradara. Karena tugas DOP, tugas artistik, wardrobe, make up itu adalah orang-orang kreatif yang akan merealisasikan visi sutradara. Itu yang harus diingat. Begitu. Karena nanti kalau semuanya pengennya direalisasikan, yang namanya kapal ya nggak akan jalan maju, bisa jadi kanan, kiri malah mundur. Ya, kapal harus punya kapten yang menentukan arah angin akan diterjang kemana, sama sebagaimana seorang sutradara. Begitu. Baik, selanjutnya mungkin ada yang akan ditanyakan terlebih dahulu sebelum berlanjut ke kelompok yang lain. Oke, nampaknya tidak ada, maka berikutnya saya berikan kesempatan kepada kelompok Home Pimpa untuk menyampaikan hasil diskusinya terkait proses kreatif sutradara. Silakan. Sebentar ya, Pak. Silakan, silakan. JJ, Nah, kamu
Ini pertanyaannya, jelaskan proses kreatif sutradara menurut yang kami paling efektif ya Pak. Oke, silakan lanjut. Proses kreatif sutradara yang paling efektif adalah Mikrofonnya Mas, mikrofonnya di mute itu, di unmute dulu. Ke mute lagi. Udah kamu. Masih ke mute? Oh, udah Pak. Oke, silakan. Menurut kami proses kreatif sutradara yang paling efektif adalah membuat naskah sendiri atau memahami betul naskah yang akan difilmkan agar nanti saat produksi berjalan lancar sesuai keinginan sutradara untuk mempermudah saat produksi. Sutradara juga dapat membuat shortlist agar mempermudah untuk menyampaikan shot-shot yang diinginkannya kepada DP. Tanggung jawab kami sebagai sutradara yaitu ingin membuat penonton terhibur dan mengungkapkan ekspresi. Contohnya, ketika membuat film komedi, tetapi penonton tidak terhibur terhadap film tersebut, penonton malah menganggap film tersebut merupakan film action. Kita sebagai sutradara gagal dalam membuat produksi tersebut. Jadi, kita harus betul-betul dalam membuat film tersebut sesuai adegan yang ditentukan sutradara. Gitu, Pak. Terima kasih. Oke, baik Mas dari kelompok Humpimpa ya. Baik, silakan mungkin dari kelompok yang lain akan merespon dulu. Ada yang merespon dari kelompok lain? Enggak. Nanti aja kalau Oke, jika tidak ada bisa di stop screen aja Mas Faisal Amir dan tim dari Humpimpa. Silakan bisa di stop screen dulu. Sebentar Pak, ada kesalahan teknis ini Pak. Oke, baik. Kalau dari kelompok Humpimpa tadi menyampaikan bahwa yang paling efektif itu ketika seorang sutradara harus membuat naskahnya sendiri ya. Gitu ya, teman-teman Humpimpa ya. Iya Pak. Oke, baik. Nah, sebenarnya memang yang ingin saya sampaikan demikian, artinya begini, bahwa sebenarnya di dalam produksi karya audiovisual apapun ya, bahkan sejenis pun kayak sama-sama film cerita, bahkan genre-nya sama ya, sama-sama komedi, itu memang akan memiliki satu karakteristik yang berbeda dalam proses kreatif seperti itu. Nah, namun sekali lagi begini, kita sebagai seorang pembuat film yang masih baru belajar, itu alangkah lebih baiknya kita harus selalu merujuk pada sumber referensi yang sudah pernah ada dan pernah dilakukan. Biar supaya apa? Biar supaya pengalaman kita yang paling awal kita lakukan, itu kita tidak banyak kemudian mengalami satu permasalahan dan kesalahan. Karena nanti kita bisa banyak belajar dari apa yang sudah, rumusan yang sudah ada, kita bisa menambah, mengurangi gitu ya, sebagaimana sesuai dengan efektivitas,
sesuai dengan ketepatan apa yang kemudian menjadi langkah-langkah kreatif yang kita pilih. Oke, untuk itu saya ingin lanjut dulu ya dari apa yang ingin saya sampaikan. Nah, ini saya akan mencoba memberikan gambaran ya proses kreatif begitu dari tahapan pra, produksi dan sampai pasca produksi, begitu dari literatur yang saya kutip, yaitu adalah Film Director and Aesthetic gitu ya. Judul tersebut tulisan karangan Michael Rabiger gitu. Nah, ini saya share screen dulu. Oke, muncul ya di layar teman-teman ya. Muncul? Muncul, Pak. Oke, muncul ya. Muncul, Pak. Nah, dalam produksi karya audiovisual apapun, semuanya pasti akan melewati tahapan pra-produksi dan pasca-produksi. Bahkan di dalam tren perkembangan sekarang, apalagi ngomong film cerita, itu pasti banyak yang sudah pada masuk yang tahapan dinamakan yaitu development. Itu sangat penting ketika kita memang pengen membuat sebuah penceritaan yang nanti memiliki series yang panjang, ingin membuat penceritaan yang memang nanti misalkan akan ada keberlanjutannya, itu melalui proses development yang tidak cepat gitu ya, perlu waktu. Nah, namun di sini yang saya coba kutip adalah pada tahapan pra, produksi dan pasca produksi. Nah, adapun tahapannya demikian. Di dalam pra produksi begitu ya, seorang sutradara itu akan memiliki dua metode begitu ya. Ada metode triangle system kalau teman-teman pernah mendengar atau mungkin di tempat kalian di situ juga menggunakan, yaitu adalah proses pembuatan naskah berkolaborasi dengan seorang produser dan penulis naskah untuk membuat sebuah naskah. Jadi artinya naskah itu dibikin sendiri oleh sutradara namun kolaborasi dengan penulis naskah dan produser. Atau bisa juga naskah itu dibikin sebagaimana yang kita sampaikan oleh teman-teman Hompimpa tadi, naskah dari sutradara itu sendiri. Artinya ketika naskah dibikin sendiri, maka otomatis dia benar-benar memahami seluk-beluk naskah yang kemudian dibuat, ceritanya seperti apa, dramatisasinya bagaimana, begitu ya. Karakter tokohnya seperti apa, dia akan sangat paham. Nah, namun ketika kalian atau seorang sutradara itu membuat film dari naskah yang sudah jadi, maka tahap pertama yang dilakukan pada praproduksi itu adalah observasi naskah. Harus membaca naskah terlebih dahulu, dipahami sampai benar-benar paham sebenarnya ini temanya apa, film ini isu ngomongin apa sih isunya, begitu ya. Terus tahapan dramatiknya itu seperti apa. Begitu baru ketika seorang sutradara itu sudah memahami seluk-beluknya, maka baru seorang sutradara akan merancang konsepnya atau visualisasi desainnya. Ini agak berbeda apa yang kemudian tadi kasus dari teman-teman Makromedia. Kalau dari Makromedia tadi membuat visual desainnya dulu, baru kemudian melangkah membuat naskah. Tapi pada umumnya yang terjadi, yang ada di dalam buku referensi, itu membuat naskah dulu, baru kemudian membuat yang namanya visual design atau director treatment. Director treatment ini adalah berisikan pandangan-pandangan visi sutradara terkait dengan kamera atau gambar, terkait dengan setting, terkait dengan make up dan wardrobe, dan lain sebagainya. Baru kemudian ketika sutradara sudah memiliki gambaran visualnya seperti apa, maka kemudian dia baru akan mencari yang namanya kru atau kerabat kerja. Kerabat kerja ini jangan dilihat sesuatu yang sesuatu yang mudah atau yang sesuatu yang dianggap tidak penting. Ini sangat penting gitu ya, karena kerja teamwork, maka orang-orang yang membantu kalian itu adalah harus orang-orang yang tepat, yang bisa dan memiliki komitmen yang sama untuk merealisasikan visi yang sudah kalian bangun, begitu. Nah, maka tahapannya adalah memilih kerabat kerja. Karena nanti setelah semua tim itu terbentuk, maka sutradara akan mengkomunikasikan treatment yang dia miliki itu kepada setiap kepala departemen yang sudah dipilih. Ya, ada director of photography, ada sound designer, ada production designer, dan ada casting director. Ini adalah orang-orang yang kemudian mengepalai proses jalannya produksi. Ada yang di bagian technical kamera, ada yang di bagian visualisasi mengenai mise en scène,
ada yang lebih spesifik misalkan ngomongin tentang bagaimana memilih pemain dan juga sampai pada menyusun mendesain bagaimana suara nanti akan kemudian terdengar. Nah, maka di sini ketika seorang sutradara sudah mengkomunikasikan dari apa yang kemudian dia inginkan dari naskah yang dia miliki, nah maka dia secara gambar ya, itu ya ngomong secara technical kamera itu sudah dipasrahkan kepada DOP, terus kemudian secara setnya akan membangun dunia seperti apa sudah diserahkan kepada production designer, maka seorang sutradara akan fokus bagaimana tentang mencari pemain yang namanya casting, begitu. Casting ini sangat penting, apalagi kita ngomong film fiksi. Ya, film fiksi adalah film yang kemudian diperankan oleh manusia, mungkin juga bisa binatang, begitu ya, atau mungkin animasi sekalipun. Kalau sampai tidak menemukan satu karakter yang bisa menghidupkan di dalam film ceritanya tersebut, maka dijamin filmnya tidak akan berhasil. Sebagus teknis apapun, sebagus efek apapun, namun ketika pemain tidak bisa memerankan dengan baik, maka tidak menjadi film yang bisa kemudian menyampaikan sesuatu yang baik. Nah, maka setelah ditemukan karakter, perlu yang namanya reading dulu. Tadi sudah beberapa menyebutkan ada reading. Reading ini sangat penting, terutama bagi film fiksi, karena sekali lagi di sini memerankan peran karakter yang ada di dalam film. Kalau sampai itu tidak bisa dihidupkan, ya maka akan menjadi percuma. Gitu ya. Nah, maka di sisi lain kemudian akan ada yang namanya survei lokasi ya di situ. Sutradara juga sebenarnya dia bisa terlibat secara langsung, bisa juga tidak. Tapi yang namanya sutradara, apalagi karakteristik film di Indonesia itu adalah semuanya shot on location, maka sutradara itu kebanyakan memang ikut dalam proses survei lokasi. Nah, setelah lokasi didapatkan, begitu baru kemudian dia nanti akan masuk pada tahap yang namanya rehearsal. Atau kalau istilahnya ada reki, kemudian ada test cam, dan kesemuanya itu adalah proses di mana mempersiapkan segala sesuatunya sebelum produksi berlangsung. Karena dari hasil rehearsal inilah yang akhirnya kemudian nanti akan muncul yang namanya jadwal, muncul yang namanya logistik berkaitan dengan nanti akan pukul berapa kru itu dikumpulkan, ini akan berkaitan dengan bagaimana nanti jenis peralatan apa, menggunakan mobil apa untuk membawa alat-alat dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti itu. Nah, ini adalah gambaran ya secara umum yang sebenarnya ini yang harus dilakukan praproduksi oleh seorang sutradara. Kemudian pada tahap produksi di sini, maka jelas seorang sutradara pasti memimpin proses syuting. Gitu ya. Dan tidak hanya memimpin, oke, kamera roll, action, tidak hanya seperti itu, tapi juga harus menjaga mood dan emosi. Mood dan emosi ini tidak hanya mood dan emosi para kru ya, harus menjaga mood emosi kru biar semuanya tetap pada on track visinya. Seorang sutradara juga harus menjaga mood dan emosi diri dia sendiri. Bayangkan kalau misalkan mood dan emosi sutradara itu tidak bisa dikontrol, bisa jadi yang seharusnya gambar atau pengadeganan itu tidak baik, dia bisa katakan good. Karena memang itu sangat mempengaruhi bagaimana seorang sutradara itu untuk mengamati apakah sebenarnya pengadegannya sudah sesuai atau belum, karena pengaruh mood yang dan emosi tidak baik itu akan mengacaukan segala keputusan dia. Ini berkaitan tadi dengan estetik begitu ya. Memimpin produksi berkaitan dengan apa yang disebut penasihat teknis dan psikologi. Nah, yang lebih spesifik di sini adalah memutuskan segala macam kendala. Berarti seorang sutradara adalah penasihat teknis dan juga penasihat psikologi. Karena di dalam syuting pasti akan ada muncul banyak macam kendala, akan banyak terjadi chaos di sana. Dan kemudian tentunya yang harus selalu dijaga, menjaga konten produksi sesuai dengan visi. Jadi on track terus-menerus gitu ya. Jangan sampai nanti ketika ada masukan yang memang itu ternyata malah justru akan membuat on track visinya hilang, itu malah akan mempengaruhi keputusannya. Maka selalu harus fokus dan jaga mood ketika produksi. Dan ini harus dilakukan selama proses produksi berlangsung. Dan ketika pasca produksi, maka seorang sutradara pasti akan memimpin dan mengarahkan ya bahan hasil produksi dengan hasil sesuai visi. Mulai dari editing, scoring, mixing, sampai color grading.
Nah, sebenarnya ini adalah gambaran secara umum dan lebih spesifik pasti akan ada satu hal yang bisa kemudian kasuistik yang bisa jadi akan sangat perlu diperhatikan. Nah, maka di sini teman-teman semuanya, apalagi kalian sekarang masih dalam proses praktik, gali dengan benar di lokasi kalian produksi, karena bisa jadi nanti akan menemukan satu proses-proses kasuistik yang memang itu menjadi hal yang perlu istilahnya diberikan perhatian lebih dibanding proses yang lain. Karena bisa jadi tahapan itu nanti yang memang sangat menentukan bagaimana hasil film itu kemudian sesuai dengan harapan. Misalkan contoh, salah satu yang menjadi sangat penting sebenarnya adalah development. Bagaimana naskah itu dikembangkan ya, atau di development, biar supaya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena kalau naskah jelek, itu tidak akan menjadi film bagus. Tapi kalau film naskahnya sudah bagus, walaupun dengan tim produksi yang tidak kurang baik begitu ya, kurang profesional, pasti filmnya jadinya bagus. Tapi kalau dengan naskah yang bagus, pembuat filmnya bagus, pasti akan menjadi karya yang luar biasa. Jangan berharap sebuah cerita yang tidak bagus akan menjadi sebuah film yang bagus begitu. Nah, maka kesemuanya ini adalah yang dinamakan proses kreatif sebagaimana yang sudah teman-teman coba tadi diskusikan juga. Nah, namun di sini sekali lagi bahwa proses produksi itu harus kemudian teman-teman selalu gali gitu ya, selalu kemudian perhatikan karena sifatnya adalah dinamis proses kreatif ini. Kadang-kadang pada situasi kondisi hujan, musim hujan dan kemarau bisa jadi akan merubah proses pra-produksi dan pasca-produksi juga. Namun ketika kita sudah berbicara film syuting layar lebar, tentunya ya yang kita harus menyesuaikan proses produksi itu harus sesuai dengan naskah. Kalau sampai misalkan di dalam cerita itu tidak pada waktu musim penghujan, ya jangan sampai syuting pada waktu musim penghujan, seperti itu. Oke. Berikutnya adalah menjadi sutradara. Nah, setelah tadi tahu apa sutradara, proses kreatifnya bagaimana, ketika nanti teman-teman menjadi sutradara dan sudah punya tujuan, maka kalian harus punya juga visi. Ya. Di sini saya mengutip sekali lagi dari para expert, saya menggunakan Hanung, ada 3 hal penting yang harus diperhatikan ketika akan menjadi seorang sutradara. Yang pertama harus punya visi. Nah, Hanung di sini adalah visinya kalau ingin dilihat atau filmnya ditonton orang, maka kamu harus mempunyai visi yang berbeda dengan sutradara lainnya. Ketika penonton datang ke bioskop, orang tersebut ingin melihat sesuatu yang belum pernah dia lihat. Dan sebagai sutradara, kamu harus bisa memuaskan penonton. Nah, ini sangat mainstream sekali, yang artinya ketika menunjukkan satu pertunjukan film, maka itu harus memberikan sesuatu yang belum pernah dilihat dan bisa memuaskan penonton. Maka harus punya visi itu, karena visi ini yang kemudian juga nanti menjadi gambaran film yang ada di dalam otak seorang sutradara. Selanjutnya untuk merealisasikan visi ini, maka harus butuh yang namanya referensi. Ingin menjadi sutradara, maka kalian di sini harus memiliki referensi yang artinya adalah pengetahuan yang harus dimiliki sutradara supaya bisa menjelaskan dan meyakinkan perbedaan yang dimilikinya dengan orang lain. Artinya bahwa film itu tidak berbicara bahasa naratif dan sinematik, tapi di dalam naratif film itu berbicara mengenai tentang isu kemanusiaan, ngomongin tentang isu budaya, ngomongin isu tentang gender, dan lain sebagainya. Maka referensi ini menjadi sangat penting bagi kalian yang ingin menjadi seorang sutradara. Dan bagi Hanung, yang terakhir adalah ketika ingin menjadi sutradara, maka harus memiliki tools. Tools yang dimaksud di sini adalah pengetahuan peralatan yang digunakan dalam proses produksi, mulai dari kamera, lighting, editing, sampai color grading. Semakin mengenal berbagai macam tool, semakin mendapatkan gambaran jelas dalam membayangkan visual yang akan dibuat. Artinya, seorang sutradara kalau sudah memiliki satu pemahaman tentang gimana sih ketika menghasilkan shot track in, itu kita membutuhkan alat apa saja, itu akan jauh lebih membuat bahwa sutradara itu nanti akan bisa merealisasikan apa yang digambarkan atau tidak. Kalau tidak punya pemahaman itu ya pasti akan berimajinasi luar biasa, tapi kemudian apa yang dia imajinasikan itu akan menjadi sesuatu yang tidak bisa direalisasikan.
Maka seorang sutradara menurut Hanung itu harus memahami tentang tools. Tools teknis ya, semakin banyak akan semakin bagus karena itu berkaitan dengan hasil yang akan dibuat. Kemudian di sini saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh Joko Anwar dan juga Samaria Simanjuntak, bahwa ketika ingin menjadi sutradara, sama kayak Hanung harus punya visi. Visi di sini adalah seorang sutradara harus punya visi dalam melihat ke depan terkait dengan konten maupun visual yang akan digarap. Bahkan sutradara harus dapat membayangkan visual mulai dari awal film hingga akhir cerita, supaya dapat mengetahui dan memprediksi seberapa jauh visinya tertanam dalam visual imajinasinya. Artinya ketika ingin menjadi seorang sutradara, maka dia harus bisa menatap satu isu yang sedang kemudian berkembang dan bisa menatap isu yang akan datang pada waktu-waktu yang akan datang, begitu ya. Nah, selain itu juga seorang sutradara itu artinya harus mampu sudah membayangkan gambaran mulai film awal, mulai dari black screen, kemudian fade in gitu ya, masuk cerita sampai nanti kredit titel terakhir itu sudah ada dalam gambaran bayangan kepalanya, begitu ya. Karena makanya seperti yang dipertanyakan tadi, kalau misalkan terjadi diskusi, bagusnya gini sama DOP, makanya tetap yang memutuskan sutradara. Karena yang mengetahui gambaran filmnya akan seperti apa atau karya seperti apa itu adalah seorang sutradara. Tapi kalau seorang sutradara belum memiliki bayangan atau gambaran itu, jangan diharap film yang dihasilkan atau karya yang dihasilkan itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dan di sini selain visi, untuk kemudian menjadi seorang sutradara, maka harus bisa mengkomunikasikan visi. Artinya bahwa kemampuan membayangkan visual beserta visinya yang tersirat dalam imajinasinya, itu menjadikan sutradara lebih mudah dalam mengkomunikasikan visinya tersebut kepada kru pendukung. Penjelasan visi harus sejelas-jelasnya karena film merupakan hasil karya teamwork. Ya, ingat bahwa kalian akan didukung banyak orang. Kalau proses kalian menyampaikan apa yang kalian kehendaki kepada tim atau kru itu tidak bisa terkomunikasikan dengan baik, ya bisa dijamin gambaran awalnya misalkan ngomong A, nanti hasilnya bisa ngomong B. Contoh misalkan ketika kalian PPM atau misalkan ketika kalian rapat awal begitu ya, saya tuh pengen membuat satu dunia visual begini begitu ya. Tapi tidak bisa menjelaskan dengan runtut dan baik. Maka bisa jadi apa yang diterima oleh kru yang akan membantu kalian itu akan sangat berbeda. Misalkan ketika sudah waktunya syuting, pas setting sudah dibangun, loh kok tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, begitu. Itu banyak terjadi karena apa? Sutradara tidak bisa mengkomunikasikan visinya dengan baik. Kemudian ini ada beberapa hal ya yang kemudian harus dipahami ketika ingin menjadi seorang sutradara. Antara penting teknis atau non teknis, harus memiliki karakter didengar dan mendengar, harus memiliki hubungan yang baik dengan pemain dan kru, terus harus diketahui bahwa ada kendala banyak di belakang lokasi syuting, harus ada inovasi, ada idealisme versus komersial, ya ini harus ada sesuatu yang kalian tanamkan pada diri kalian dan arti penghargaan. Nah, di sini saya coba ingin menanyakan kepada teman-teman semuanya. Yang pertama, penting teknis atau non-teknis? Menurut teman-teman, penting teknis ataukah non-teknis? Halo? Dua-duanya sama-sama penting, Pak. Sama-sama penting. Kalau misalkan pertanyaannya gini, ini ngomong film action, ya, ngomong film action yang kemudian ingin membuat satu penggambaran sebuah shot tidak terjadi interupsi cut, mulai dari gedung atas sampai gedung bawah keluar kembali ke atas lagi kayak Birdman misalkan gitu. Kalau secara non teknisnya ceritanya biasa aja, hanya ingin menggambarkan orang itu terburu-buru dari atas turun ke bawah biar menghasilkan tempo yang cepat. Kalau kasusnya seperti itu, penting teknis atau non teknis? Ayo.
Teknis Pak. Film teknis ya. Oke. Saya mencoba untuk memberikan gambaran yang berbeda, sedikit berbeda. Teknisnya luar biasa penggambarannya, begitu ya. Punya alat yang sangat kuat, punya alat yang komplit, begitu ya. Tapi ternyata yang ingin diceritakan itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan persoalan yang dihadapi saat ini, begitu. Nah, dalam konteks tersebut, kira-kira itu penting teknis atau non teknis? Maksudnya hal yang terjadi saat ini tuh gimana Pak? Misalkan ini kan COVID sekarang ya. Terus kemudian kebijakan pemerintah ini kan sangat ini kan, begitu. Nah, kalian sudah menyiapkan peralatan yang luar biasa, tapi kalian sendiri tidak mengerti tentang apa yang kemudian ingin sampaikan lewat dampak kondisi pandemi terkait dengan kebijakan pemerintah misalkan. Nah, akhirnya menjadi penting teknis atau non teknis. Filmnya luar biasa, gambarnya bagus, gitu. Tapi kemudian ketika orang nonton, ini ngomongin apa sih sebenarnya? Masalah yang ingin diomongkan tentang pandemi apa sih gitu? Itu akhirnya penting teknis atau non teknis? Berarti kalau kayak gitu tergantung apa yang mau disampaikan Pak. Oke. Cerita yang mau disampaikan dalam filmnya. Oke. Kayak kalau mau bikin film action berarti lebih penting di teknisnya. Cuma kalau sama kayak film kita mau bikin film COVID atau sebagainya kan harus menyampaikan isi ceritanya gitu loh Pak. Penonton harus lebih ke cerita ya, iya gitu. Jadi tergantung apa yang ingin disampaikan menurut saya. Oke. Nah, jadi artinya memang semuanya tergantung apa yang kemudian menjadi ingin disampaikan karakteristik dari film. Tapi yang lebih ingin saya soroti di sini adalah begini. Bagi teman-teman semuanya, ketika kalian mempelajari ya dalam proses pembuatan film harus berimbang antara teknis dan non teknis. Begitu. Karena kebanyakan yang terjadi adalah para mahasiswa yang kuliah di ilmu film dan televisi itu lebih banyak membicarakan soal teknis saja. Contoh, kenapa sih gambarnya dibikin goyang-goyang? Kenapa sih kok shot di sini hanya menggunakan posisinya hanya diam saja gitu ya. Tapi tidak mencoba untuk mendiskusikan lebih dalam juga berkaitan dengan non teknisnya misalkan gitu. Karena ternyata yang namanya film itu ya karakteristik bentuk itu akan mempengaruhi penting teknis atau non teknis kan gitu ya. Terus kemudian pada satu isu tertentu ternyata non teknis akan jauh lebih penting daripada teknis begitu. Nah, maka di sini seperti yang sampaikan Mbak Ulfa juga tadi, bahwa semuanya tergantung pada karakteristik apa yang terhadap film yang akan kalian buat gitu ya. Maka bisa jadi penting teknis, bisa jadi penting non teknis. Dan yang jauh lebih penting lagi adalah kalian ketika mempelajari semuanya antara teknis atau non teknis itu harus kemudian seimbang begitu. Kemudian ketika teman-teman pengen jadi sutradara, kalian harus punya karakter mendengar dan didengar. Jangan pengen didengar saja, tapi harus mau kemudian mendengar. Artinya walaupun kalian itu adalah menjadi seorang yang punya otoritas untuk menentukan ya nanti jenis shotnya bagaimana, penceritaannya seperti apa, itu ada di tangan kalian. Tapi ketika seorang director of photography dan apapun itu akan jauh lebih merasa dihargai gitu ya ketika apa yang dia utarakan itu kalian dengarkan. Dan bisa menjadi memang itu masukan-masukan yang tentunya bisa jadi akan jauh lebih baik begitu ya. Maka upayakan kalian adalah seseorang yang memiliki karakter mendengar dan didengar. Terus ini yang ingin saya sampaikan adalah juga ini kendala di balik lokasi syuting. Karena begini, kendala hujan itu adalah kendala ya di lokasi syuting kan begitu. Terus kemudian tiba-tiba misalkan
aktornya tiba-tiba tidak bisa datang tepat waktu, itu adalah kendala di balik lokasi syuting. Dan sebenarnya semuanya itu masih bisa diupayakan, begitu ya. Hal-hal itu masih bisa kita rencanakan. Sejak dari awal itu masih bisa kita prediksi, begitu ya. Hal-hal yang kemudian kita tidak bisa hal-hal yang kemungkinan bisa menjadi kendala itu bisa kita prediksi. Kita bisa carikan solusinya jauh-jauh hari ketika kita berproses praproduksi. Nah, namun yang kemudian menjadi kendala yang justru jauh lebih tidak membuat hasil baik, itu adalah kendala yang ada di dalam diri sutradara. Karena ketika seorang sutradara itu sudah masuk bad mood gitu ya, seperti yang saya sampaikan di proses kreatif tadi, maka sudah krunya siap, aktornya siap gitu ya. Tapi ketika dia menyampaikan good itu dalam keadaan emosinya tidak stabil, nah bisa jadi nanti ketika masuk meja pasca produksi, loh kok pengadeganannya nggak match sama sebelumnya, kok emosinya nggak sama. Nah itu yang jauh lebih berbahaya. Artinya ketika konteks penyutradaraan, maka kendala di balik lokasi syuting yang sangat berbahaya adalah ketika sutradara itu bad mood. Maka solusinya adalah kalian harus selalu membawa, misalkan kalau kesukaannya minum es teh, ya bawa es teh ke lokasi syuting. Kalau kesukaannya misalkan bawa mobil pribadi, ya bawa mobil pribadi ke lokasi syuting. Dan itu harus kemudian memang diupayakan, karena semuanya adalah sekali lagi yang menentukan hasil shot itu adalah seorang sutradara. Bukan misalkan nanti art director di belakangnya, wah kurang bagus itu, sutradaranya karena nggak yakin, ya wis lah take sekali lagi. Itu nggak bisa, sutradara harus memiliki satu keyakinan, satu visi yang kuat di dalam kepalanya bahwa apa yang dia ambil itu sesuai dengan apa yang diharapkan, maka itu adalah diputuskan good. Kecuali memang ada masukan, aduh ternyata bocor, oh ternyata itu kurang geser dikit, itu is okay, begitu ya. Tapi kalau sudah berkaitan dengan pengadeganan mood, itu adalah semuanya di tangan sutradara. Selanjutnya adalah ini yang juga tidak kalah penting bagi teman-teman semuanya, antara idealis versus komersil. Begitu. Komersil itu berarti bahwa kita menjual film, sesuatu dalam film itu memang menjadi kebutuhan masyarakat. Tapi kalau idealis itu kita mencoba mengcapture ya apa yang kemudian kita pandang itu baik, kita pandang itu benar, itu yang kemudian kita sampaikan. Nah, kira-kira teman-teman sekarang itu memposisikan kalian di idealis atau di komersil sudah? Misalkan Mbak Afika, tadi kan ingin bercerita ya, membuat film ingin bercerita Mbak Afika tadi. Nah, ketika Mbak Afika ingin bercerita, itu cerita yang ingin kamu ceritakan, yang kira-kira kamu bayangkan disukai penonton, atau cerita yang memang ketika kamu menceritakan itu merasakan kepuasan. Mana yang ingin kamu sampaikan? Cerita yang seperti apa? Ya, kalau bisa merasakan dua-duanya. Ya, merasakan kepuasan juga disukai penonton. Oke, dua-duanya. Artinya memang ini sesuatu yang tidak mudah, begitu ya, butuh waktu. Tapi begini yang ingin saya sampaikan begini. Ketika teman-teman dalam proses belajar, sebisa mungkin kalian memang harus utamakan idealisme gitu ya. Karena idealisme ini berkaitan dengan dunia-dunia ideal yang menurut kalian itu baik, menurut kalian benar, harus selalu kalian asah. Karena nanti ketika teman-teman itu sudah masuk di dunia industri atau sudah bekerja ya, kalian akan banyak muncul peraturan-peraturan, intervensi-intervensi, bahkan sampai pada esensi film itu adalah media hiburan, maka kalian tidak bisa lepas dari yang namanya komersil terutama ya. Maka ketika sudah komersil akan muncul banyak hal yang menjadi intervensi tadi, cerita yang seharusnya malah ini tidak baik nanti malah disampaikan, begitu ya. Maka ketika kalian pada proses belajar sudah mengupayakan menanamkan idealis pada diri kalian, bisa jadi besok ketika memang kalian terjun di dunia profesional, itu yang seperti yang disampaikan Mbak Afika tadi, gitu ya. Jadi bisa berimbang. Ya, membuat film itu memang antara idealis sama komersial itu bisa seimbang, begitu. Tidak kemudian berat satu di antaranya. Karena kalau di dunia industri kalau masih sangat idealis juga tidak akan bisa diterima dengan baik, kecuali memang kalian sudah militan, bisa membangun jaringan dengan baik, begitu. Kalau tidak ya nanti akan kemudian tidak bisa mendapatkan pasar, begitu ya. Oke, begitu Mas dan Mbak semuanya, ini hal-hal yang kemudian harus teman-teman
pahami. Oke, baik Mas dan Mbak semuanya, ini yang saya sampaikan. Mungkin sebelum saya akhiri perkuliahan pada sore hari ini atau pertemuan pada hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Mau tanya, Pak? Oke, silakan Ini Mbak Nabila. Ini untuk teman-teman yang dari Home Pimpa yang nggak ikut presentasi sekarang, ini gimana ya, Pak? Oh, kalau untuk itu silakan nanti sesuaikan aja, dibuka lagi linknya, diperbarui, nanti dikirimkan lagi, begitu. Oh iya. Oke. Oke, mungkin yang lain? Jadi Zoom-nya mungkin menyusul ya, Pak? Gimana? Ya, apa? Tugas saja. Ya, tugasnya saja. Presentasinya saja. Ya, disesuaikan, terus dikumpulkan lagi. Oke, Ya. Yang Baik, lainnya? Pak. Masih ada yang ingin disampaikan? Dari kelompok makro? Makro media aman, Pak. Oke, aman ya. Baik, jika sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan atau ditanyakan, perkuliahan pada hari ini saya akhiri ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Teman-teman